Berikut adalah aplikasi untuk membuat laporan keuangan untuk jenis usaha yang sifatnya distributor, tapi ada sedikit produksi di dalamnya. Jadi mudahnya begini, ini saya ambil contoh distributor beras. Distributor beras yang membeli mungkin beberapa ton, dan bentuknya juga karung-karung ton-tonan. Kemudian setelah itu dilakukan sedikit produksi untuk memisah-misah produk beras yang beratnya tontonan itu menjadi paket-paket yang lebih kecil. Jadi beras 1 kilo, beras 5 kilo. Nah, jadi ada sedikit produksi di dalamnya, sehingga ada sedikit komponen harga tambahan yang dimasukkan di luar hanya beras saja. Sebagai contoh tadi harga karung plastik atau harga karung, kalau misalnya ada pembelian dalam jumlah banyak dan karungnya butuh yang misalnya karung plastik 20 kilo atau bahkan ada yang perlu 50 kilo. Nah, itu ada sedikit komponen tambahan ya. Jadi langsung saja ini bisa dimulai dari mengisikan data usaha terlebih dahulu. Di sini data usaha yang berisikan adalah tanggal awal ya, 1 Januari tahunnya bebas. Kemudian di sini nama usahanya. Kemudian inventaris kantor, ini masa manfaatnya dan persentase nilai di akhir masa manfaat. Sebagai contoh, kalau mobil misalnya setelah 4 tahun mau tetap ada harganya silahkan, tapi kalau tidak akan dibuat 0 juga tidak ada masalah ya. Setelah data usaha kita perlu mengisikan nama agen. Jadi ini kan sebagai distributor mendistribusikan kepada agen, tapi ini nggak terbatas hanya agen, tapi siapapun intinya yang melakukan pembelian terhadap distributor tersebut, baik dalam bentuk konsinyasi ataupun jual putus. Kemudian daftar supplier, sudah jelas kalau ini beras, ya tempat pembeli beras yang dalam jumlah banyak tersebut. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mencetak nota, baik itu nota penjualan, pembelian, kwitansi, ataupun DO atau delivery order untuk pengiriman konsinyasi. Jadi aplikasi ini punya kemampuan untuk bahwa tadi gampangnya adalah beras dibeli dalam jumlah tontonan, diproduksi menjadi paket yang kecil-kecil 1 kilo, 5 kilo, dan produk itu bisa dititip jualkan ke agen-agen. Jadi mereka tidak perlu bayar dulu dan tidak perlu ada kewajiban bahwa mereka membayar, kita titipkan. Kemudian nanti kalau ada laku baru dibayar, kalau tidak laku bisa dikembalikan. Oke, berikutnya adalah tadi nomor dokumen ini perlu sebagai referensi pencetakan. Contohnya adalah di sini ada faktur penjualan. Perhatikan bahwa di sini bisa menjadi invoice, bisa menjadi nota, namanya bisa dipilih di sini. Ya. Oke, setelah nomor tadi, ini adalah setup untuk laporan keuangan. Perlu diperhatikan bahwa nama-nama yang berada di baris dengan warna putih ini bisa diganti. Tapi perlu diperhatikan tempatnya tidak bisa diganti. Jadi seperti kas ya hanya ada 5 tempat ini ya. Dan tidak bisa kemudian di sini diganti menjadi kas karena rumusnya kemudian nanti tidak akan jalan. Demikian juga ini pendapatan hanya ada 10, HPP hanya ada 5. Ya. Perlu diperhatikan ini adalah aplikasi yang memang untuk memudahkan mereka yang belum paham akuntansi. Karena kalau sudah paham akuntansi, saya menyarankan untuk menggunakan versi yang khusus buat orang akuntansi di mana itu lebih lengkap dan lebih bisa di custom. Kemudian berikutnya adalah daftar aset. Ini untuk diisikan inventaris-inventaris atau aset yang dibeli sebelum tahun perhitungan laporan keuangan. Sebagai tadi kembali lagi di data usaha, ini mulainya 1 Januari 2019. Jadi daftar aset ini diisikan nama produk atau inventaris yang dibeli sebelum 1 Januari 2019 dan harga belinya. Setelah itu sudah
satu lagi, dan kategorinya perlu dipilih. Setelah itu sudah, karena nanti rumus penyusutan akan menghitung secara otomatis dan menempatkannya di laporan keuangan di bagian neraca. Setelah itu ada kolom pembayaran di muka. Ya, di sini perlu diisikan sisa atau nilai aset, sisa atau pengeluaran atau pendapatan yang diterima di muka dan belum didistribusikan ke tahun sebelumnya. Sebagai contoh, di sini misalnya ada sewa tempat, sisa 3 juta, di mana 3 juta itu untuk peruntukan sewa tempat dari bulan Januari sampai Juni. Ini adalah yang bisa dilakukan secara akuntansi pencatatannya. Kalau tidak secara akuntansi, ya mungkin sewanya sudah dimasukkan di tahun kemarin dan dicatatkan sebagai pengeluaran beban sewa. Apakah itu salah? Kalau pertanyaan adalah secara akuntansi, ya salah. Tapi kalau ditanya secara praktisnya, ya sudah dianggap pengeluaran tahun kemarin, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau secara akuntansi ini perlu dicatat, ada pengeluaran dibayar di muka dan didistribusikan sesuai penggunaannya. Termasuk juga kalau ada pendapatan diterima di muka. Ya. Jadi di sini bisa dipilih, kemudian di sini bisa dipilih untuk tahun kemarin. Sedangkan tabel yang di bawah ini untuk yang pengeluaran atau pendapatan diterima di muka untuk periode berjalan. Nanti angka di sini akan muncul secara otomatis, seperti terlihat di sini sudah ada angka yang muncul secara otomatis, karena ini berdasarkan catatan di bagian transaksi. Yang perlu dilakukan di sini hanya mendistribusikannya sesuai bulan yang sesuai. Bagi contoh di sini distribusi bulan Juli sampai Desember, di mana ada penggunaan dari 7,2 ini 3,6 digunakan dan ada sisa 3,6 di akhir tahun. Oke, saya kira sudah cukup jelas untuk bagian setup.